Saya ingin bertanya kepada Anda lebih percaya siapa di dalam persoalan tradisi sedekah makanan selama 7 hari setelah kematian? Satu, Imam Suyuti yang berkata di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, juz 2 halaman 234, Inna sunnatal it'ami sab'atu ayyam. Sesungguhnya tradisi atau sunnatnya sedekah makanan setelah kematian itu 7 hari. Balawani annaha mustamirratun ilal ana bimakkata wal madinati. Telah sampai kepadaku informasi bahwasanya tradisi tersebut terus-menerus dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrok min ahdis sahabah. Dan yang jelas tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Atau dua, Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian berasal dari agama Hindu. Kalau saya pribadi lebih percaya Imam Suyuti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih percaya Imam Suyuti atau Ustadz Wahabi? Benarkah tuduhan Ustadz Wahabi bahwasanya kaum Asy'ariyah telah bersikap kurang ajar terhadap Allah karena telah mewajibkan sesuatu kepada Allah, yaitu sifat wajib 20. Sebenarnya wajib di dalam pembahasan ilmu tauhid itu bukanlah wajib di dalam pembahasan ilmu fikih. Wajib di dalam ilmu fikih adalah sesuatu yang jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Bukan definisi ini yang digunakan di dalam ilmu tauhid. Wajib di dalam ilmu tauhid adalah segala sesuatu yang pasti ada dan mustahil tidak ada. Wajib di sini adalah wajib akli, wajib yang bangsa akal. Contohnya adalah sifat baqo. Sifat baqo adalah sifat wajib bagi Allah. Apa maksud wajib di sini? Sifat yang pasti ada, mustahil tidak ada. Sifat baqo pasti dimiliki oleh Allah, mustahil tidak dimiliki oleh Allah. Sifat baqo artinya kekal. Allah pasti kekal, mustahil tidak kekal. Saya ingin bertanya kepada Anda lebih percaya siapa di dalam persoalan tradisi sedekah makanan selama 7 hari setelah kematian? Satu, Imam Suyuti yang berkata di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, juz 2 halaman 234, Inna sunnatal it'ami sab'atu ayyam. Sesungguhnya tradisi atau sunnatnya sedekah makanan setelah kematian itu 7 hari. Balawani annaha mustamirratun ilal ana bimakkata wal madinati. Telah sampai kepadaku informasi bahwasanya tradisi tersebut terus-menerus dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrok min ahdis sahabah. Dan yang jelas tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Atau dua, Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian berasal dari agama Hindu. Kalau saya pribadi lebih percaya Imam Suyuti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih percaya Imam Suyuti atau Ustadz Wahabi? Di kalangan Asy'ariyah ada pelajaran sifat 20. Orang-orang Wahabi menolak pengelompokan ini dan menyebut bahwasanya pengelompokan ini bersumber dari filsafat Yunani. Maka saya katakan, silahkan saja ditolak pengelompokan ini, tetapi isinya jangan sampai ditolak. Kenapa?
Karena menolak isi dari sifat 20 bisa menyebabkan kekafiran. Saya akan berikan 2 contoh, yaitu sifat wujud dan sifat baqo. Sifat wujud artinya ada. Artinya Allah itu wujud, Allah itu ada. Siapa umat Islam yang berani menolak sifat wujud, sehingga kemudian menolak wujudnya Allah? Bukankah menolak adanya Allah adalah kekafiran? Kemudian sifat baqo artinya Allah maha kekal. Siapa umat Islam yang mau menolak sifat baqo, sehingga kemudian meyakini Allah tidak baqo dan tidak kekal? Bukankah menolak sifat baqo juga kekafiran? Nah, itu 2 contoh sifat dari 20 sifat yang jika ditolak bisa menyebabkan kekafiran. Apa perbedaan antara qadha dengan qadar? Secara bahasa, qadha itu artinya ketetapan, sedangkan qadar artinya adalah ukuran. Saya langsung akan memberikan contoh supaya lebih mudah memahami apa itu qadha dan apa itu qadar. Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah menetapkan bahwa akan ada seorang manusia yang jago bola yang bernama Ronaldo atau yang dikenal dengan CR7. Ronaldonya belum tercipta, maka ini yang disebut dengan qadha. Ketika Ronaldo tercipta dan sesuai qadha Allah bahwasanya Ronaldo itu akan menjadi seorang yang ahli bola, maka Allah memberikan ilmu, memberikan ketangkasan, memberikan kekuatan, memberikan daya fokus kepada Ronaldo sesuai ukuran yang Allah kehendaki, supaya Ronaldo itu sesuai qadha Allah dia jago bermain bola. Maka ini yang disebut dengan qadar. Jadi itulah perbedaan antara qadha dengan qadar. Ketika Nabi menginformasikan bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah seperti melihat bulan purnama tanpa halangan, sebenarnya Nabi tidak sedang menyamakan Allah dengan bulan purnama. Artinya, jika kita melihat bulan purnama ada di suatu arah dan tempat. Berarti ketika kita melihat Allah, Allah ada di suatu arah dan tempat. Bukan itu yang sedang disamakan oleh Nabi. Yang disamakan oleh Nabi adalah penglihatan kita. Artinya sama-sama berhasil melihat. Berhasil melihat bulan purnama tanpa halangan, berhasil melihat Allah. Itu yang sedang disamakan. Sama seperti ketika saya berkata, misalkan, oh kekasihku, sehari tidak melihatmu, sama seperti sehari tidak makan nasi. Yang disamakan oleh saya bukan kekasih saya dengan nasi, bukan. Tetapi rasa lemas yang dihasilkan oleh tubuh saya ketika saya tidak melihat kekasih saya dan ketika saya tidak makan nasi. Jadi yang disamakan adalah sama-sama berhasil melihat dan yang barusan sama-sama menghasilkan rasa lemas. Nah, itu yang sedang disamakan. Jika Asy'ariyah menolak untuk meyakini bahwa zat Allah berada di arah atas arsy, bagaimana Asy'ariyah menghadapi ayat, hadis, dan perkataan ulama bahwasanya Allahu fauqal arsy, Allah berada di arah atas arsy? Sebenarnya Allahu fauqal arsy tidak dapat diartikan dengan arah atas arsy. Kenapa? 1. Allah bukan benda fisik. Sehingga fauqal arsy bagi Allah itu tidak dapat diartikan seperti sesuatu berada di arah atas sesuatu. Kenapa? Allah bukan benda fisik. Yang kedua, ketika saya berkata al-adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu, apakah Anda berpikir bahwa adab itu bertempat di arah atas ilmu? Pastinya tidak, karena adab dan ilmu bukanlah benda fisik.
Kemudian yang ketiga, Allah itu berbeda dari seluruh makhluknya. Dan kita tidak tahu zat Allah. Ketika kita tidak tahu zat Allah dan zat Allah itu berbeda dari seluruh makhluknya, maka mustahil kita mengartikan fauqal arsy itu seperti sesuatu di atas sesuatu. Benarkah kaum Asy'ariyah menolak sifat istiwa bagi Allah? Jawabannya adalah Asy'ariyah tidak pernah menolak satu pun ayat dari Al-Quran. Asy'ariyah meyakini bahwa Allah punya sifat istiwa. Yang ditolak oleh Asy'ariyah adalah kesalahfahaman sebagian orang di dalam memahami sifat istiwa bagi Allah. Ada sebagian orang yang mengartikan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, maksudnya adalah Allah duduk di atas arsy. Maka arti duduk ini ditolak oleh Asy'ariyah. Sebagian orang ada yang mengartikan bahwasanya istiwa di atas arsy adalah bertempat di atas arsy. Maka Asy'ariyah menolak arti ini. Jadi Asy'ariyah tidak menolak ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Asy'ariyah menolak kesalahan-kesalahan sebagian orang di dalam memahami sifat istiwa bagi Allah. Jadi bedakan menolak kesalahfahaman dengan menolak ayat. Itu dua hal yang berbeda. Bagaimana cara memahami perkataan ulama? Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Istiwa diketahui, kaifiyah tidak diketahui. Menurut seorang imam besar mazhab Maliki, yaitu Muhammad bin Abdullah Abu Bakar al-Maliki, di dalam kitab Al-Masalik fi Syarhi Muwatta Malik, beliau mengatakan bahwasanya al-istiwa, kata istiwa di dalam perkataan bangsa Arab itu memiliki 15 arti. Ada arti yang boleh bagi Allah, ada arti yang tidak boleh sama sekali. Di antara arti-arti yang tidak boleh adalah jika dengan arti bertempat, kemudian menetap, kemudian bersambung dengan arsy, dan berdampingan dengan arsy. Maka kata beliau, arti-arti ini ditolak. Kemudian jika kaifiyah bagi Allah tidak diketahui, maka siapa yang dapat menetapkan satu arti dari 15 arti itu? Sehingga kata beliau, jika kaifiyah tidak diketahui, maka arti yang dikehendaki oleh Allah dari 15 arti itu juga tidak diketahui. Apa yang dimaksud dari perkataan Imam Malik bahwa al-istiwa'u ma'lum, istiwa diketahui? Daripada kita berpendapat sendiri-sendiri, lebih baik kita menghadirkan pendapat seorang imam dari madhab Maliki, yaitu Muhammad bin Abdullah Abu Bakar al-Maliki. Di dalam kitab Al-Masalik fi Syarhi Muwatta Malik, beliau berkata, perkataan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu diketahui, yakni annahu qad warada fil lughah. Maksud Imam Malik adalah bahwasanya perkataan istiwa itu ada di dalam bahasa. Jadi ma'lumun fil lughah, diketahui dari sudut pandang bahasa. Bahkan beliau mengatakan di dalam kitab tersebut, bahwasanya lafaz istiwa di dalam perkataan bangsa Arab itu memiliki banyak arti, yaitu 15 arti. Kemudian jika kaifiyah tidak diketahui, maka siapa yang dapat menetapkan satu arti dari 15 arti tersebut? Jika kaifiyah bagi Allah tidak diketahui, maka arti yang dikehendaki oleh Allah dari 15 arti tersebut juga tidak diketahui. Kali ini saya ingin menguji akidah Anda. Ketika Anda mendapatkan informasi bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy,
apa yang Anda fahami dari informasi itu? Apakah A, yaitu zat Allah bersentuhan dengan arsy, atau B, zat Allah berada di arah atas arsy tetapi masih memiliki jarak? Silahkan dipilih. Jika Anda memilih A, yaitu zat Allah bersentuhan dengan arsy, karena arsy adalah batas makhluk yang terakhir, artinya tidak ada makhluk setelah arsy, berarti zat Allah bersentuhan dengan arsy, maka Anda tanpa sadar telah mengikuti akidah Syiah Hisyamiyah. Dan jika Anda meyakini bahwa zat Allah berada di arah atas arsy dan berjarak dengan arsy, yang artinya jika benda-benda disusun di atas arsy terus ke atas baru sampai pada zat Allah, maka tanpa sadar Anda terjerumus pada akidah Syiah Karramiyah. Ulama Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah itu bukan benda fisik, Allah bukan jisim, jadi tidak dapat diartikan berada di arah atas arsy. Saya ingin bertanya kepada Anda lebih percaya siapa di dalam persoalan tradisi sedekah makanan selama 7 hari setelah kematian? Satu, Imam Suyuti yang berkata di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 234, Inna sunnatal it'ami sab'atu ayyam, sesungguhnya tradisi atau sunnatnya sedekah makanan setelah kematian itu 7 hari. Balawani annaha mustamirratun ilal ana bimakkata wal madinati. Telah sampai kepadaku informasi bahwasanya tradisi tersebut terus-menerus dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrok min ahdis sahabah. Dan yang jelas, tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Atau dua, Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian berasal dari agama Hindu. Kalau saya pribadi lebih percaya Imam Suyuti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih percaya Imam Suyuti atau Ustadz Wahabi? Al-kitabah artinya tulisan, sedangkan al-maktub artinya yang ditulis. Yang ditulis itu tidak bertempat di tempat tulisan. Saya akan contohkan. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157 disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi Muhammad itu maktub, ditulis di sisi mereka di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Apakah hanya gara-gara Nabi itu maktub, ditulis, tertulis di dalam kitab Taurat, maka Nabi bertempat di dalam kitab Taurat? Tidak. Apakah hanya gara-gara Nabi itu maktub, ditulis, tertulis di dalam kitab Injil, kemudian Nabi bertempat di dalam kitab Injil? Jawabannya adalah tidak. Al-Quran ditulis di dalam mushaf, tetapi Al-Quran itu sendiri tidak bertempat di dalam mushaf. Saya ingin bertanya kepada Anda lebih percaya siapa di dalam persoalan tradisi sedekah makanan selama 7 hari setelah kematian? Satu, Imam Suyuti yang berkata di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 234, Inna sunnatal it'ami sab'atu ayyam, sesungguhnya tradisi atau sunnatnya sedekah makanan setelah kematian itu 7 hari. Balawani annaha mustamirratun ilal ana bimakkata wal madinati. Telah sampai kepadaku informasi bahwasanya tradisi tersebut terus-menerus dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Fadzahiru
annaha lam tutrok min ahdis sahabah. Dan yang jelas, tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Atau dua, ustadz-ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian berasal dari agama Hindu. Kalau saya pribadi lebih percaya Imam Suyuti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih percaya Imam Suyuti atau ustadz-ustadz Wahabi? Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah ada pada zat Allah dan tidak pernah berpindah pada selain zat Allah. Oleh sebab itulah kemudian Al-Quran disebut sebagai bukan makhluk. Adapun segala sesuatu yang berada pada selain zat Allah, maka segala sesuatu itu pastinya adalah makhluk. Tulisan-tulisan yang terdapat pada mushaf yang kita lihat dengan mata kepala kita, tulisan-tulisan itu adalah makhluk. Suara orang yang membaca Al-Quran yang terdengar oleh telinga kita, suara-suara itu adalah makhluk. Jadi Al-Quran yang diperdebatkan di kalangan ulama, yang dibela oleh Imam Ahmad, adalah Al-Quran sifat Allah yang ada pada zat Allah. Bukan tulisan-tulisan yang kita lihat di mushaf, juga bukan suara-suara yang kita dengar dari orang yang membaca Al-Quran. Ini mushaf Al-Quran. Artinya tulisan yang terdapat di dalam mushaf, ini hanya tulisan yang menunjukkan terhadap kalam Allah yang qadim. Tulisannya ini tidak qadim. Tulisan ini adalah hasil pekerjaan manusia. Jadi tulisan ini tidak qadim. Yang qadim itu adalah kalam Allah yang ditunjukkan oleh tulisan ini. Kalam Allah yang ada pada zat Allah. Bukan di sini. Kalam Allah itu bukan di sini. Ini hanya tulisan yang menjadi penunjuk terhadap kalam Allah yang qadim. Di dalam pembahasan kalam Allah, masih banyak orang yang salah faham terhadap istilah Al-Kitabah dan Al-Maktub. Al-Kitabah artinya adalah tulisan. Al-Maktub artinya adalah yang ditulis. Banyak orang mengira bahwa yang ditulis itu adalah tulisan. Padahal cara memahaminya adalah seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan. Di sini ada tulisan apel. Ini Al-Kitabah, tulisan. Sedangkan Al-Maktub adalah apel yang sebenarnya. Jadi Al-Maktub adalah sesuatu yang diinformasikan oleh tulisan tersebut. Jadi Al-Maktub adalah kalam Allah yang qadim, yang ada pada zat Allah. Apa perbedaan antara Al-Quran dengan mushaf? Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah adalah sifat Allah. Al-Quran tidak akan pernah salah. Al-Quran pasti benar. Sedangkan mushaf bisa saja salah. Oleh sebab itu ada tim pentashih mushaf untuk mengecek kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam mushaf sebelum diterbitkan. Al-Quran tidak akan pernah rusak. Al-Quran adalah kekal. Sedangkan mushaf bisa saja rusak. Sering kita melihat mushaf-mushaf dimakan rayap. Jadi Al-Quran tidak pernah salah, tidak pernah rusak. Tetapi mushaf bisa saja salah, bisa saja rusak. Jadi mushaf-mushaf karena bisa salah dan bisa rusak, maka pastinya mushaf-mushaf
adalah makhluk. Sedangkan Al-Quran bukanlah makhluk. Saya ingin bertanya kepada Anda lebih percaya siapa di dalam persoalan tradisi sedekah makanan selama 7 hari setelah kematian? Satu, Imam Suyuti yang berkata di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 234, Inna sunnatal it'ami sab'atu ayyam. Sesungguhnya tradisi atau sunnatnya sedekah makanan setelah kematian itu 7 hari. Balawani annaha mustamirratun ilal ana bimakkata wal madinati. Telah sampai kepadaku informasi bahwasanya tradisi tersebut terus-menerus dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrok min ahdis sahabah. Dan yang jelas tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Atau dua, Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian berasal dari agama Hindu. Kalau saya pribadi lebih percaya Imam Suyuti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih percaya Imam Suyuti atau Ustadz Wahabi? Saya ingin bertanya kepada Anda lebih percaya siapa di dalam persoalan tradisi sedekah makanan selama 7 hari setelah kematian? Satu, Imam Suyuti yang berkata di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 234, Inna sunnatal it'ami sab'atu ayyam. Sesungguhnya tradisi atau sunnatnya sedekah makanan setelah kematian itu 7 hari. Balawani annaha mustamirratun ilal ana bimakkata wal madinati. Telah sampai kepadaku informasi bahwasanya tradisi tersebut terus-menerus dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrok min ahdis sahabah. Dan yang jelas tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Atau dua, Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian berasal dari agama Hindu. Kalau saya pribadi lebih percaya Imam Suyuti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih percaya Imam Suyuti atau Ustadz Wahabi? Saya ingin bertanya kepada Anda lebih percaya siapa di dalam persoalan tradisi sedekah makanan selama 7 hari setelah kematian? Satu, Imam Suyuti yang berkata di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 234, Inna sunnatal it'ami sab'atu ayyam. Sesungguhnya tradisi atau sunnatnya sedekah makanan setelah kematian itu 7 hari. Balawani annaha mustamirratun ilal ana bimakkata wal madinati. Telah sampai kepadaku informasi bahwasanya tradisi tersebut terus-menerus dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrok min ahdis sahabah. Dan yang jelas tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Atau dua, Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian berasal dari agama Hindu. Kalau saya pribadi lebih percaya Imam Suyuti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih percaya Imam Suyuti atau Ustadz Wahabi? Imam Al-Bukhari termasuk seorang ulama yang menolak keyakinan bahwasanya Al-Quran bertempat di dalam mushaf-mushaf. Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwasanya Al-Quran ditulis di dalam mushaf, tetapi
Al-Quran itu sendiri tidak bertempat di dalam mushaf. Beliau mencontohkan bahwasanya jin ditulis di dalam mushaf, tetapi jin itu sendiri tidak bertempat di dalam mushaf. Manusia ditulis di dalam mushaf, tetapi manusia itu sendiri tidak bertempat di dalam mushaf. Malaikat, kota Mekkah, kota Madinah, Fir'aun, Haman ditulis di dalam mushaf, tetapi diri mereka masing-masing tidak bertempat di dalam mushaf. Jadi kata Imam Al-Bukhari, Al-Quran ditulis di dalam mushaf, tetapi Al-Quran itu sendiri tidak bertempat di dalam mushaf. Karena Al-Quran adalah kalam Allah adalah sifat Allah ada pada zat Allah, dan tidak pernah berpindah pada selain zat Allah. Saya ingin bertanya kepada Anda lebih percaya siapa di dalam persoalan tradisi sedekah makanan selama 7 hari setelah kematian? Satu, Imam Suyuti yang berkata di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 234, Inna sunnatal it'ami sab'atu ayyam. Sesungguhnya tradisi atau sunnatnya sedekah makanan setelah kematian itu 7 hari. Balawani annaha mustamirratun ilal ana bimakkata wal madinati. Telah sampai kepadaku informasi bahwasanya tradisi tersebut terus-menerus dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrok min ahdis sahabah. Dan yang jelas tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Atau dua, ustadz-ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian berasal dari agama Hindu. Kalau saya pribadi lebih percaya Imam Suyuti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih percaya Imam Suyuti atau ustadz-ustadz Wahabi? Misalkan saya menulis ayat Al-Quran di buku ini. Saya menulis wa aqimus sholata, dirikanlah oleh kalian sholat. Tulisan saya tersebut itu tidak qadim. Tulisan saya itu baru. Kalam Allah yang qadim itu yang ada pada zat Allah. Kalam Allah yang qadim ada pada zat Allah, yang ditunjukkan oleh tulisan saya tersebut. Jadi jangan berpikir ketika saya menulis ayat Al-Quran ke dalam buku ini, kalam Allah keluar dari zat Allah kemudian masuk ke buku ini. Jika saya hapus, kalam Allah kembali pada zat Allah. Tidak begitu. Tulisan ini hanya menunjukkan terhadap kalam Allah yang qadim. Apa yang dimaksud dengan sifat kalam Allah tanpa perantara? Kita semua sepakat bahwasanya sifat kalam bagi makhluk, sifat berbicaranya makhluk, itu punya perantara. Bisa berupa alat seperti kedua bibir, lidah, pita suara, bahkan syaraf dan otak. Sedangkan sifat kalam bagi Allah, maka tidak ada perantara apapun, tidak ada alat apapun. Karena Allah berkalam dengan zatnya sendiri. Namun demikian, sampainya kalam Allah kepada makhluknya seringkali menggunakan perantara. Seperti sampainya kalam Allah yang berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu melalui perantara malaikat Jibril. Jadi sifat kalam Allah tanpa perantara dan alat apapun. Tetapi sampainya kalam Allah kepada makhluknya terkadang menggunakan perantara. Jadi yang menggunakan perantara di sini adalah proses sampainya, bukan sifat kalam Allah itu sendiri.
Saya ingin bertanya kepada Anda lebih percaya siapa di dalam persoalan tradisi sedekah makanan selama 7 hari setelah kematian? Satu, Imam Suyuti yang berkata di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 234, Inna sunnatal it'ami sab'atu ayyam. Sesungguhnya tradisi atau sunnatnya sedekah makanan setelah kematian itu 7 hari. Balawani annaha mustamirratun ilal ana bimakkata wal madinati. Telah sampai kepadaku informasi bahwasanya tradisi tersebut terus-menerus dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrok min ahdis sahabah. Dan yang jelas tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Atau dua, Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian berasal dari agama Hindu. Kalau saya pribadi lebih percaya Imam Suyuti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih percaya Imam Suyuti atau Ustadz Wahabi? Saya ingin bertanya kepada Anda lebih percaya siapa di dalam persoalan tradisi sedekah makanan selama 7 hari setelah kematian? Satu, Imam Suyuti yang berkata di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 234, Inna sunnatal it'ami sab'atu ayyam. Sesungguhnya tradisi atau sunnatnya sedekah makanan setelah kematian itu 7 hari. Balawani annaha mustamirratun ilal ana bimakkata wal madinati. Telah sampai kepadaku informasi bahwasanya tradisi tersebut terus-menerus dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrok min ahdis sahabah. Dan yang jelas tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Atau dua, Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian berasal dari agama Hindu. Kalau saya pribadi lebih percaya Imam Suyuti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih percaya Imam Suyuti atau Ustadz Wahabi? Saya ingin bertanya kepada Anda lebih percaya siapa di dalam persoalan tradisi sedekah makanan selama 7 hari setelah kematian? Satu, Imam Suyuti yang berkata di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 234, Inna sunnatal it'ami sab'atu ayyam. Sesungguhnya tradisi atau sunnatnya sedekah makanan setelah kematian itu 7 hari. Balawani annaha mustamirratun ilal ana bimakkata wal madinati. Telah sampai kepadaku informasi bahwasanya tradisi tersebut terus-menerus dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrok min ahdis sahabah. Dan yang jelas tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Atau dua, Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian berasal dari agama Hindu. Kalau saya pribadi lebih percaya Imam Suyuti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih percaya Imam Suyuti atau Ustadz Wahabi? Disebutkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika Allah menetapkan suatu urusan di langit, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena takut terhadap firman Allah, seperti rantai yang ditarik di atas bebatuan halus. Nabi Muhammad tidak sedang menyamakan
firman Allah dengan suara rantai besi yang ditarik di atas bebatuan halus. Nabi Muhammad sedang menyamakan keadaan yang dialami oleh para malaikat, yaitu rasa takut, seperti rasa takut kita manusia ketika mendengar suara rantai yang ditarik di atas bebatuan. Jadi yang disamakan adalah rasa takut yang dialami oleh malaikat dengan rasa takut yang dialami oleh manusia ketika mendengar rantai ditarik di atas bebatuan. Sama seperti ketika kita melihat ada orang yang berlari ketakutan, kemudian kita berkata, seperti penjahat dikejar polisi. Nah, yang disamakan di sini adalah rasa takut itu. Saya ingin bertanya kepada Anda lebih percaya siapa di dalam persoalan tradisi sedekah makanan selama 7 hari setelah kematian? Satu, Imam Suyuti yang berkata di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 234, Inna sunnatal it'ami sab'atu ayyam. Sesungguhnya tradisi atau sunnatnya sedekah makanan setelah kematian itu 7 hari. Balawani annaha mustamirratun ilal ana bi Makkah wal Madinati. Telah sampai kepadaku informasi bahwasanya tradisi tersebut terus-menerus dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrok min ahdis sahabah. Dan yang jelas tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Atau 2, Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian berasal dari agama Hindu. Kalau saya pribadi lebih percaya Imam Suyuti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih percaya Imam Suyuti atau Ustadz Wahabi? Saya ingin bertanya kepada Anda lebih percaya siapa di dalam persoalan tradisi sedekah makanan selama 7 hari setelah kematian? Satu, Imam Suyuti yang berkata di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 234, Inna sunnatal it'ami sab'atu ayyam. Sesungguhnya tradisi atau sunnatnya sedekah makanan setelah kematian itu 7 hari. Balawani annaha mustamirratun ilal ana bi Makkah wal Madinati. Telah sampai kepadaku informasi bahwasanya tradisi tersebut terus-menerus dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrok min ahdis sahabah. Dan yang jelas tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Atau 2, Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian berasal dari agama Hindu. Kalau saya pribadi lebih percaya Imam Suyuti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih percaya Imam Suyuti atau Ustadz Wahabi? Kalam Allah itu qadim, ada sebelum adanya makhluk. Sedangkan bahasa Arab adalah makhluk. Artinya dulu bahasa Arab pernah tidak ada. Jika kalam Allah qadim, ada sebelum adanya makhluk, sedangkan bahasa Arab adalah makhluk, maka pastinya kalam Allah tidaklah berbahasa Arab. Kenapa? Karena Allah berkalam sebelum adanya bahasa Arab. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab? Sebenarnya sebelum melalui proses wahyu, Al-Quran tidaklah berbahasa Arab. Dalilnya, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran
bacaan yang berbahasa Arab. Lafaz ja'alna, kami menjadikan, itu berfungsi menjadikan A kepada B. Jika Al-Quran dijadikan kepada bahasa Arab, itu artinya sebelumnya tidaklah berbahasa Arab. Saya ingin bertanya kepada Anda lebih percaya siapa di dalam persoalan tradisi sedekah makanan selama 7 hari setelah kematian? Satu, Imam Suyuti yang berkata di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, juz 2 halaman 234, Inna sunnatal it'ami sab'atu ayyam. Sesungguhnya tradisi atau sunnatnya sedekah makanan setelah kematian itu 7 hari. Balawani annaha mustamirratun ilal ana bimakkata wal madinati. Telah sampai kepadaku informasi bahwasanya tradisi tersebut terus-menerus dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrok min ahdis sahabah. Dan yang jelas tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Atau dua, Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian berasal dari agama Hindu. Kalau saya pribadi lebih percaya Imam Suyuti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih percaya Imam Suyuti atau Ustadz Wahabi? Pembahasan tentang Ja'a Rabbuka, Tuhanmu telah datang. Ja'a yang kita fahami dalam kehidupan sehari-hari adalah datang dalam arti pergerakan dan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti contoh, Ja'al Ustadzu, Ustadz telah datang. Maksudnya, Ustadz tersebut bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi, tidak selamanya ja'a itu dalam arti pergerakan dan perpindahan. Seperti contoh, ja'al haqqu, kebenaran telah datang. Ja'a di sini bukan dalam arti pergerakan dan perpindahan. Sehingga ketika disebut Ja'a Rabbuka, Tuhanmu telah datang, karena Allah itu bukan benda fisik dan Allah berbeda dari seluruh makhluknya, maka lafaz Ja'a yang disandarkan pada Allah juga bukan dalam arti pergerakan dan perpindahan. Di antara kesalahan fatal dalam akidah adalah ketika membahas tentang sifat yadullah. Secara bahasa, yadullah artinya tangan Allah. Nah, karena ada orang yang berpegang pada makna zahir, yaitu tangan Allah, sehingga orang tersebut berpikir bahwasanya Allah punya tangan, sebagaimana manusia punya tangan, hewan punya tangan, hanya beda bentuknya saja. Berarti kalau begitu, orang yang salah faham tersebut meyakini bahwasanya zat Allah itu tersusun dari zat-zat. Di antaranya adalah zat yang berupa tangan. Tangan saya adalah zat yang menjadi bagian dari zat saya. Tangan hewan adalah zat yang menjadi bagian dari zat hewan itu. Tetapi ketika kita membuka kitab-kitab yang ditulis oleh ulama besar Islam, tidak ada satupun ulama yang meyakini bahwasanya sifat yadullah itu adalah zat yang menjadi bagian dari zat Allah. Sifat yadullah itu adalah sifat yang ada pada zat Allah, bukan zat yang menjadi bagian dari zat Allah. Apa perbedaan antara jan dan jin?
Jika kita membuka kitab-kitab tafsir, kita akan menemukan banyak penjelasan ulama terkait hal ini. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwasanya jika yang dimaksud adalah bangsanya, maka disebut dengan jin. Tetapi jika yang dimaksud adalah perorangan dari bangsa jin, maka disebut dengan jan. Kemudian ada ulama yang berpendapat bahwasanya jan adalah nenek moyang bangsa jin. Artinya, jin yang pertama kali diciptakan adalah jan. Kemudian ada ulama yang berpendapat bahwasanya jan adalah iblis. Artinya iblis adalah nenek moyang bangsa jin. Tetapi ada ulama lain yang berpendapat bahwasanya jan adalah nenek moyang bangsa jin. Sedangkan iblis adalah nenek moyang setan-setan. Artinya lain jan, lain iblis. Apapun itu, kita tidak diwajibkan oleh para ulama untuk mengetahui hal ini secara mendetail. Cukup kita yakin bahwa ada jan, ada jin, dan ada iblis. Ada pula setan. Apakah umat Islam hanya beriman dengan adanya 10 malaikat dan tidak ada malaikat lain selain 10 malaikat itu? Jawabannya adalah kita wajib beriman dengan adanya malaikat dengan jumlah yang tidak kita ketahui. Karena ada ayat, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Tidak ada yang tahu terhadap tentara-tentara Tuhanmu kecuali Dia. Artinya tidak ada yang tahu berapa jumlah sebenarnya malaikat kecuali hanya Allah. Akan tetapi dari jumlah malaikat yang tidak terkira itu, umat Islam wajib menghafal 10 nama malaikat. Karena 10 nama tersebut disebutkan secara jelas, entah di dalam Al-Quran, entah di dalam hadis-hadis Nabi. Supaya umat Islam tidak mengingkari nama-nama yang dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, maka ulama mewajibkan umat Islam untuk menghafal 10 nama tersebut. Selain yang 10 malaikat tersebut, masih banyak malaikat-malaikat yang lain, seperti malaikat hafadzah dan malaikat hamalatul arsh, dan lain sebagainya. Penjelasan terkait malaikat pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Selama ini kita memahami bahwasanya pencatat amal baik yang di sebelah kanan adalah raqib, pencatat amal buruk yang di sebelah kiri adalah atid. Sebenarnya menurut Imam Al-Bajuri dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, sebagaimana dikutip di dalam kitab Nuruz Zolam halaman 19, bahwasanya pencatat amal baik dan pencatat amal buruk sama-sama memiliki 2 sifat ini, sifat raqib dan sifat atid. Raqib artinya hafid, penjaga. Atid artinya qorib, dekat. Jadi pencatat amal baik, raqib atid. Pencatat amal buruk, raqib atid. Artinya malaikat tersebut masing-masing, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri, adalah penjaga yang dekat. Untuk memudahkan anak kecil di dalam menghafal nama-nama malaikat, maka disebutlah malaikat raqib di sebelah kanan, malaikat atid di sebelah kiri. Padahal baik yang di sebelah kanan maupun yang di sebelah kiri sama-sama raqib dan atid. Hanya beda posisi sebelah kanan dan kiri dan beda tugas saja. Para ulama mewajibkan umat Islam untuk menghafal 10 nama malaikat. Adakah dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah dan Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk menghafal 10 nama malaikat tersebut? Jawabannya adalah tidak ada dalil yang memerintahkan umat Islam untuk menghafal 10 nama malaikat tersebut. Para ulama mewajibkan umat Islam untuk menghafal 10 nama malaikat tersebut. Tujuannya adalah supaya umat Islam tidak mengingkari adanya 10 malaikat tersebut. Karena
Di antara yang 10 itu ada yang disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, ada yang juga disebutkan secara jelas di dalam hadis-hadis Nabi. Sehingga para ulama mencegah umat Islam supaya tidak masuk pada pengingkaran terhadap salah satu dari 10 malaikat tersebut. Karena mengingkari salah satu dari 10 malaikat tersebut sama saja dengan mengingkari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Masih pembahasan tentang malaikat Raqib Atid. Malaikat Raqib Atid adalah 2 malaikat yang sangat baik hati. Pencatat amal buruk berada di bawah kepemimpinan pencatat amal baik. Maksudnya, jika pencatat amal baik berkata, jangan tulis dulu, maka pencatat amal buruk akan menunda penulisan itu. Kemudian, ketika orang yang dijaga selama hidupnya itu telah meninggal dunia, maka malaikat tersebut, pencatat amal baik dan pencatat amal buruk, berdiri di atas kuburan, kemudian membaca tasbih, membaca tahlil, membaca takbir, yang bacaan tersebut pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah mati tersebut. Tetapi sebaliknya, jika orang yang mati tersebut adalah orang yang jahat, maka 2 malaikat tersebut akan melaknat sampai hari kiamat terhadap orang yang telah mati tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha untuk berbuat baik. Semoga ketika kita meninggal dunia, malaikat Raqib Atid tersebut akan berdiri di atas kuburan kita, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca takbir, dan pahalanya diperuntukkan untuk kita semua. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul yang ada di muka bumi. Apakah setelah Nabi Muhammad SAW wafat, malaikat Jibril tidak turun lagi ke muka bumi karena kenabian telah terhenti? Jawabannya terdapat di dalam kitab Nurul Dzalam halaman 16, bahwasanya sampai saat ini malaikat Jibril masih turun ke muka bumi untuk menghadiri orang yang mati dalam keadaan punya wudhu. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti. Adapun pendapat yang beredar bahwasanya malaikat Jibril tidak turun lagi ke muka bumi, maka hal itu tidak memiliki dalil, tidak memiliki landasan sama sekali. Akan tetapi jika yang dimaksud adalah tidak turun membawa wahyu, maka benar, karena kenabian telah terhenti. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Qulyubi. Benarkah pondok-pondok pesantren di Indonesia itu mengajarkan kitab fikih tanpa merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis? Jawabannya adalah tidak benar. Pondok-pondok pesantren Islam di Indonesia itu mengajarkan kitab-kitab fikih seperti contoh kitab Matan Abi Syuja yang dikenal dengan kitab Takrib. Memang di kitab Takrib ini tidak dicantumkan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi bukan berarti kitab ini tidak merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Karena penulisnya ini ulama besar Islam. Sehingga ketika beliau menulis kitab fikih, pastinya merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi tidak dicantumkan. Kenapa tidak dicantumkan? Karena fungsi dari kitab ini adalah untuk pemula, supaya pemula itu bisa dengan mudah langsung mempraktekkan kitab fikih yang kecil ini. Nah, kitab fikih ini kemudian diperluas lagi menjadi kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib ini diperluas lagi menjadi kitab Tausyah ala Ibni Qasim. Pada tahapan berikutnya, santri-santri itu akan mengetahui dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Apakah kotoran manusia adalah najis mughalladhah? Jawabannya adalah tidak. Kotoran manusia itu masuk ke dalam kelompok najis mutawassithah. Najis itu ada 3.
Ada mukhaffafah, ada mutawassithah, ada mughalladhah. Mukhaffafah itu najis paling ringan. Sedangkan najis mutawassithah itu najis yang sedang-sedang saja, artinya pertengahan. Kemudian ada najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu najis berat. Najis mughalladhah adalah najisnya anjing, babi, dan keturunannya. Cara menyucikan najis mughalladhah adalah dengan cara menyiram 7 kali siraman air suci mensucikan, dan salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Jika ada orang yang berkeyakinan bahwa kotoran manusia adalah najis mughalladhah, maka pertanyaan saya, apakah setiap kali dia buang air besar, dia menyiram, duburnya 7 kali siraman dan salah satunya dicampur dengan debu yang suci? Kita semua pasti tahu bahwasanya mayoritas umat Islam di Indonesia itu bermadhab Imam Syafi'i. Tiba-tiba muncul ustadz-ustadz Wahabi yang mengajarkan kepada umat Islam di Indonesia bahwasanya darah itu suci, kotoran hewan itu suci, termasuk tai kucing, katanya suci. Kemudian rukun wudhu hanya 2. Kemudian makan dan minum ketika adzan subuh berkumandang di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Pertanyaan saya, apa tujuan ustadz-ustadz Wahabi menyebarkan ajaran seperti itu ketika umat Islam di Indonesia telah berpegang kepada hasil ijtihad Imam Syafi'i yang menyatakan bahwasanya darah itu najis, kotoran hewan termasuk tai kucing itu najis, rukun wudhu ada 6, bahkan yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu ada 4. Kemudian makan dan minum ketika adzan subuh berkumandang di bulan Ramadan itu dapat membatalkan puasa. Maka apa tujuan ustadz-ustadz Wahabi mengajarkan hal yang bertentangan dengan semua ini? Tanggal berapakah malam Lailatul Qadar itu? Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada yang tahu kapan tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dapat diketahui jika kita tahu hari apa bulan puasa itu dimulai. Sebut saja misalnya Imam Al-Ghazali. Saya akan bacakan. Disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 257 bahwasanya Imam Al-Ghazali dan imam selain beliau itu berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar dapat diketahui jika kita tahu awal bulan Ramadan. Maka jika awal Ramadan itu dimulai hari Ahad atau hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Jika dimulai hari Senin, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Jika dimulai pada hari Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Jika bulan Ramadan diawali pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25. Jika dimulai pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 23. Kalau Gus Baha itu menjelaskan begini, dan sepertinya beliau menggunakan angka 4 ini supaya pemirsanya itu lebih mudah memahami. Meskipun nanti angka 4 ini bukan angka yang sebenarnya. Karena jika kita melihat angka di jadwal imsakiyah, waktu ikhtiyat subuh itu sekitar 2 hingga 3 menit. Nah, Gus Baha menjelaskan begini. Waktu ikhtiyat untuk sahur itu 4 menit sebelum terbitnya fajar shadiq. Artinya pengumuman imsak itu 4 menit sebelum terbitnya fajar shadiq diumumkan. Dibunyikan sirine untuk berhati-hati. Jadi waktu ikhtiyat untuk sahur itu 4 menit dari terbitnya
fajar shodiq. Kemudian kata beliau, semestinya setelah 4 menit ini kan adzan subuh. Karena angka 4 menit ini kan 4 menit sebelum terbitnya fajar shodiq. Berarti 4 menit berikutnya semestinya adzan subuh. Ternyata tidak adzan subuh. Justru ditambah 4 menit lagi supaya waktu subuh itu benar-benar telah masuk. Nah, ini yang dimaksud dengan waktu ikhtiyat untuk adzan subuh. Jadi kata beliau ada 8 menit waktu ikhtiyat. Nah, 8 menit ini yang 4 menit ikhtiyat untuk sahur, 4 menit untuk ikhtiyat masuknya waktu sholat subuh. Nah, sebagian orang mengira bahwa 8 menit ini waktu ikhtiyat untuk sahur semua. Sehingga sebagian orang mengira boleh makan dan minum sahur selama 8 menit ini. Padahal kata beliau tidak begitu. Jadi yang ikhtiyat untuk sahur itu yang 4 menit. Artinya ini boleh makan, boleh minum masih. Ya, kata beliau. Nah, sedangkan waktu 4 menit setelah terbitnya fajar shodiq, itu waktu ikhtiyat untuk sholat subuh. Yang artinya, adzan subuh itu sebenarnya dikumandangkan 4 menit yang lalu. Tetapi diundur selama 4 menit karena mengalami penambahan waktu ikhtiyat. Nah, angka 4 ini menurut saya beliau gunakan untuk memudahkan pemirsa di dalam mencerna apa yang dijelaskan oleh Gus Baha. Karena faktanya, waktu ikhtiyat sholat subuh itu ada yang 2 hingga 3 menit. Sedangkan waktu ikhtiyat sahur itu ada yang 10 hingga 12 menit. Nah, jadi kata beliau, waktu ikhtiyat tersebut bukan untuk waktu ikhtiyat sahur semua. Tetapi ada waktu ikhtiyat untuk sholat subuh. Oleh sebab itu, orang yang masih makan dan minum sahur, kemudian baru berhenti ketika adzan subuh dikumandangkan, kata Gus Baha, puasanya batal. Kenapa? Karena adzan subuhnya sudah mengalami penundaan dari terbitnya fajar shodiq. Umat Islam di Indonesia harus segera menyadari bahwa ada gerakan yang ingin menyebabkan ibadah kita menjadi tidak sah. Sebut saja misalnya ada seorang ustadz yang berpendapat bahwa rukun wudhu hanya 2. Jika fatwa tersebut kita ikuti, maka wudhu kita menjadi tidak sah. Jika wudhu kita tidak sah, maka semua ibadah yang berkaitan dengan wudhu menjadi tidak sah. Seperti sholat. Sholat menjadi tidak sah karena wudhu kita tidak sah. Kemudian ada ustadz yang berpendapat bahwa kita masih boleh makan sahur meskipun adzan subuh telah berkumandang. Bahkan ada ustadz yang lain yang mengatakan bahwa batas akhir waktu makan sahur adalah akhir adzan. Jika fatwa tersebut diikuti, maka puasa kita menjadi tidak sah. Artinya batal. Bahkan ada ustadz yang mengatakan bahwa sholat Jumat umat Islam di Indonesia tidak sah karena dilakukan pada hari Kamis. Jika fatwa tersebut diikuti, kemudian kita menunda sholat Jumat pada hari esoknya yaitu hari Sabtu, maka sholat Jumat kita menjadi tidak sah. Maka kita harus menyadari ada gerakan yang ingin membuat ibadah kita tidak sah. Hati-hati bagi Anda yang masih melakukan makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kemudian baru berhenti ketika adzan subuh dikumandangkan. Kenapa? Karena sebenarnya adzan subuh dikumandangkan itu 2 menit setelah waktu yang sebenarnya. Artinya begini, jika adzan subuh semestinya dikumandangkan saat ini, maka oleh pemerintah waktu tersebut diundur 2 menit setelahnya untuk berhati-hati supaya waktu subuh benar-benar telah masuk. Artinya apa? Jika Anda masih makan, minum, atau melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kemudian baru berhenti ketika adzan subuh dikumandangkan, sebenarnya Anda telah melakukan makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa selama kurang lebih 2 menit
dari waktu adzan subuh yang sebenarnya. Artinya, puasa Anda batal dan Anda melakukan keharuman dan Anda wajib mengganti puasa Anda setelah Ramadan telah berlalu. Kapan waktu yang benar untuk mulai berhenti melakukan batal-batal puasa? Bagi orang Indonesia, pastinya kita telah kenal yang namanya pengumuman imsak yang dilakukan kurang lebih 10 menit hingga 12 menit sebelum dikumandangkannya adzan subuh. Pertanyaannya, bukankah yang dinamakan dengan puasa adalah menahan diri dari batal-batal puasa sejak terbitnya fajar shodiq, yaitu dikumandangkannya adzan subuh, sampai terbenamnya matahari? Definisi ini benar, akan tetapi para ulama Indonesia adalah orang-orang yang sangat alim, karena memang ada keterangan bahwasanya jarak imsaknya Nabi dan para sahabat mulai tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, itu antara waktu imsak mereka dengan adzan subuh kurang lebih seukuran 50 bacaan ayat Al-Quran. Yang jika dikonversi kurang lebih sekitar 10 menit hingga 12 menit. Jadi waktu imsak yang dilakukan di Indonesia sebenarnya sudah mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabat. Intinya begini, baik Anda itu ikut jadwal sholat versi Kemenak, atau versi NU, atau versi Muhammadiyah, jangan sampai untuk berhenti makan sahur itu menunggu dikumandangkannya adzan subuh. Kenapa? Karena masing-masing, baik tim ahli falak NU, Kemenak, ataupun Muhammadiyah, mereka itu sama-sama menggunakan waktu ikhtiyat. Sebut saja misalnya, jadwal subuh versi Kemenak itu sudah mengalami penundaan. Adzan subuh versi NU itu sudah mengalami penundaan. Bahkan versi Muhammadiyah juga mengalami penundaan dari terbitnya fajar shodiq berdasarkan penghitungan ahli falak mereka. Jadi jika masih menunggu adzan subuh baru berhenti makan sahur, sebenarnya itu sudah melewati terbitnya fajar shodiq yang disebut dengan waktu ikhtiyat itu. Ya, terkait waktu ikhtiyat itu bermacam-macam. Ada yang mungkin 1 menit, 2 menit, hingga 3 menit. Artinya adzan subuh pada masing-masing kelompok itu sudah mengalami penundaan dari terbitnya fajar shodiq. Ada seseorang yang bertanya kepada seorang syekh tentang kapan malam Lailatul Qadar itu. Tanpa ragu syekh tersebut menjawab bahwa malam Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Karena penasaran maka orang tersebut bertanya kepada syekh, "Syekh, apa alasan Anda berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada tanggal 27 Ramadan?" Lalu syekh tersebut membaca surat Al-Qadar sambil menghitung berapa kali lafaz Lailatul Qadri itu terulang. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lafaz Lailatul Qadri terdiri dari 9 huruf, terulang sebanyak 3 kali. 9 kali 3 sama dengan 27. Maka malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Apakah Anda setuju dengan pendapat syekh tersebut? Tanggal berapakah turunnya malam Lailatul Qadar? Jawabannya adalah tidak ada yang tahu kecuali Allah.
Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah berkata bahwasanya Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. 1. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. 2. Allah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. 3. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. 4. Allah menyembunyikan walinya di antara manusia. 5. Allah menyembunyikan kematian di dalam usia. 6. Allah menyembunyikan sholat wusta di dalam sholat-sholat yang lain. Jadi malam Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah di sepanjang bulan Ramadan. Maka tidak ada yang tahu kapan tanggal turunnya malam Lailatul Qadar itu. Setiap bulan Ramadan sering muncul pertanyaan, kapan, tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu? Sebenarnya yang kita butuhkan itu apa? Apakah yang kita butuhkan adalah tahu tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu, atau kita memperbanyak ibadah pada malam Lailatul Qadar itu, meskipun kita tidak tahu tanggal berapa malam itu? Yang jelas, yang kita butuhkan sebenarnya adalah memperbanyak ibadah pada malam Lailatul Qadar itu, supaya ibadah kita pada malam itu dinilai oleh Allah lebih baik dari amal yang dilakukan selama 1000 bulan. Oleh sebab itu, jika Anda mengisi bulan Ramadan mulai dari awal hingga akhir dengan amal ibadah, maka akan ada satu malam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sehingga malam itu amal ibadah Anda akan dinilai lebih baik dari malam 1000 bulan. Oleh sebab itu, mari kita isi bulan Ramadan dengan amal ibadah, karena akan ada satu malam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Syekh Ibnul Qayyim menceritakan bahwasanya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghadapi persoalan-persoalan, maka beliau pergi ke tempat yang sepi seperti padang pasir, kemudian beliau tempelkan wajahnya ke padang pasir, kemudian beliau bolak-balikkan pipi kanan dan pipi kirinya ke padang pasir sambil berdoa, "Ya Muallim Ibrahim, alimni." Wahai Allah yang mengajari Nabi Ibrahim, ajarilah aku. Pertanyaan saya, pernahkah Nabi Muhammad mengajarkan doa dengan cara seperti itu? Pernahkah para sahabat berdoa dengan cara seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya, beranikah teman-teman Wahabi di Indonesia memvonis bahwa apa yang dilakukan dan menjadi rutinitas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sebagai perbuatan bid'ah dhalalah yang sesat dan diancam neraka? Tidak semua bid'ah itu pasti sesat. Jika ada dalil umum yang bisa ditarik untuk melegalkan perbuatan bid'ah tersebut, maka bid'ah tersebut tidaklah sesat. Salah satu contohnya adalah rutinitas yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari, sebagaimana perkataan beliau, "Tidaklah aku memasukkan satu hadis pun ke dalam kitab As-Sahih kecuali aku mandi dan sholat 2 rakaat." Apakah Nabi setiap akan bersabda melakukan mandi dan sholat 2 rakaat? Tidak. Apakah para sahabat ketika akan mencatat ataupun ketika akan menyampaikan hadis Nabi, mereka mandi dulu dan sholat 2 rakaat? Jawabannya adalah tidak.
Jadi yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari yang kemudian menjadi rutinitasnya di dalam penulisan kitab As-Sahih adalah bid'ah. Tetapi tidak sesat. Kenapa? Karena ada dalil umum yang bisa dijadikan landasan untuk melakukan mandi dan sholat 2 rakaat itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memiliki suatu kebiasaan yang mana kebiasaan ini seandainya orang-orang Wahabi tidak mengetahui adanya riwayat ini, kemungkinan besar kebiasaan ini akan dituduh sebagai perbuatan bid'ah dhalalah atau bid'ah yang sesat. Disebutkan di dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik halaman 334, Anna ibn Umar kana idza arada safaran aw qadima min safarin jaa qabran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi wa da'a thumma sarafa. Sesungguhnya Abdullah bin Umar, Abdullah putra Umar bin Khattab, ketika ingin mengadakan suatu perjalanan atau datang dari suatu perjalanan, maka beliau menuju ke kubur Nabi, kemudian mengucapkan sholawat atasnya, berdoa, kemudian beliau pergi. Nah, ini kebiasaan Abdullah bin Umar. Setiap kali mau bepergian atau datang dari bepergian, pasti mendatangi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukum membaca Al-Quran di samping kuburan? Kita pasti pernah mendengar bahwa Rasulullah pernah mengambil satu pelepah kurma yang masih basah, kemudian beliau mematahkannya menjadi 2, kemudian ditancapkan di 2 kubur. Kemudian Rasulullah ketika ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Semoga 2 orang di dalam kubur itu diringankan siksanya selama 2 pelepah kurma ini tidak kering. Maka para ulama ketika mensyarah, menjelaskan hadis tersebut, entah itu di kitab Umdatul Qari, Al-Lami'us Shabih, As-Sunanul Kubra, dan lain sebagainya, para ulama berkata begini, istahabbal ulama'u qira'atal Qur'ani 'indal qabri. Para ulama menghukumi mustahab, disukai, disunnatkan membaca Al-Quran di samping kuburan. Jadi membaca Al-Quran di samping kubur itu adalah sesuatu yang mustahab, disukai, disunnatkan menurut pendapat para ulama. Apa maksud dari sabda Nabi, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida? Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Imam Ibnu Abdil Bar di dalam kitab At-Tamhid juz 6 halaman 383, beliau menjelaskan bahwa hadis tersebut berisi keterangan satu, bolehnya mendoakan keburukan atas orang-orang kafir. Yang kedua, keharaman bersujud pada kubur-kubur para nabi. Kemudian semakna dengan hal ini, yaitu tidak halalnya bersujud pada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis tersebut juga membawa informasi terkait tidak halalnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai kiblat, yang kemudian melakukan sholat atas atau kepada kiblat tersebut. Jadi membaca Al-Quran di samping kuburan tidak masuk dalam hadis ini. Jadi membaca Al-Quran di kuburan hukumnya mustahab, disukai, disunnatkan. Apakah membaca Al-Quran di samping kuburan telah bertentangan dengan larangan Nabi?
terkait larangan beliau untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Sebenarnya tidak ada kaitannya antara membaca Al-Quran di samping kuburan dengan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Tidak ada kaitannya. Apakah hanya gara-gara membaca Al-Quran di samping kuburan sama dengan menjadikan kuburan sebagai masjid? Tidak. Kakek saya, Allahumma firlahu, itu kalau di sawah baca Al-Quran. Apakah hanya gara-gara kakek saya membaca Al-Quran di sawah, maka beliau telah menjadikan sawah sebagai masjid? Kan tidak. Saya kadang membaca Al-Quran di kelas. Apakah hanya gara-gara saya membaca Al-Quran di kelas sama dengan menjadikan kelas sebagai masjid? Kan tidak ke sana. Para ulama menghukumi mustahab, disukai, disunatkan membaca Al-Quran di samping kuburan. Silahkan cek di berbagai kitab yang mensyarah hadis terkait Nabi yang menancapkan pelepah kurma di atas 2 kuburan. Orang-orang Wahabi mengatakan bahwasanya kita diharamkan melakukan ibadah di atas kuburan. Pertama, saya ingin bertanya, apakah membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa adalah ibadah? Kita pasti sepakat bahwasanya membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa adalah ibadah. Maka 1. Abdullah bin Umar pernah berwasiat bahwa jika beliau telah wafat, hendaknya dibacakan Al-Quran di atas kuburnya. 2. Nabi dan para sahabat pernah melakukan zikir di atas kuburan Sa'ad bin Mu'adz. 3. Nabi pernah pada malam hari melakukan doa di atas pekuburan Baqi. Apakah mereka, orang-orang mulia tersebut, yaitu Nabi, para sahabat, Abdullah bin Umar, telah melakukan suatu keharuman? Oh iya, ziarah kubur apakah ibadah atau bukan? Jika ziarah kubur termasuk ibadah, bukankah ziarah kubur dilakukan di atas kuburan? Atau jangan-jangan menurut Wahabi, ziarah kubur hendaknya tidak dilakukan di atas kuburan? Adapun terkait berkumpul dan makan bersama di rumah duka ketika ada orang yang meninggal dunia, maka hukumnya tidak mutlak haram. Karena disebutkan di dalam kitab Hayatus Sahabah, juz 3 halaman 386. Ketika selesai pemakaman Khalifah Umar, maka para sahabat berkumpul, lalu dihidangkan makanan. Maka para sahabat tidak mau makan, karena dalam keadaan bersedih. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abbas? Sayyidina Abbas berkata, "Ya ayyuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata, fa'akalna ba'dahu wa syarabna. Wa mata Abu Bakrin radhiyallahu an, fa'akalna ba'dahu wa syarabna." Wahai manusia, wahai para sahabat, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah wafat, dan kami makan setelahnya dan kami minum. Dan Abu Bakar telah wafat, maka kami makan setelahnya dan kami minum. Maka tidak boleh tidak, kita harus makan. Nah, ini perkataan dari Sayyidina Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih tahu hukum atas hal itu. Kenapa membaca Al-Quran di kuburan dapat meringankan siksa kubur? Dulu Rasulullah itu pernah lewat di 2 kubur, yang kemudian beliau menjelaskan pada para sahabat bahwa 2 orang di dalam kubur itu sedang disiksa. Bukan karena dosa besar, tapi karena yang satu tidak berhati-hati dari air kencing, dan yang kedua karena mengadu domba.
Maka kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian mematahkannya menjadi dua, dan menancapkannya pada masing-masing kubur itu. Kemudian para sahabat bertanya kenapa Rasulullah melakukan hal itu. Maka Rasulullah kemudian menjawab, la'allahu ayyukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Semoga diringankan bagi keduanya selama dua pelepah kurma ini masih basah. Di kitab-kitab yang mensyarah, yang menjelaskan hadis tersebut, keterangannya begini. Jika tasbihnya dua pelepah kurma itu bisa menjadi sebab diringankannya siksa, maka pastinya bacaan Al-Quran di samping kuburan bisa lebih meringankan siksa kubur. Perbedaan pandangan dan perbedaan sikap di dalam Islam itu sudah biasa. Bahkan Khalifah Umar dan anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, itu memiliki pandangan dan sikap yang berbeda. Khalifah Umar pernah mengadakan perjalanan dan berhenti di suatu tempat untuk melakukan sholat subuh. Kemudian orang-orang mendatangi beliau dan berkata, Rasulullah pernah sholat di tempat ini. Maka Khalifah Umar berkata, Ahlul Kitab itu binasa karena mereka mengikuti jejak-jejak Nabi mereka dan membangun kuil serta gereja di atasnya. Maka siapa yang ingin sholat, ya sholatlah. Jika tidak, teruslah berjalan. Nah, ini sikap dan pandangan Khalifah Umar. Tetapi putranya Abdullah bin Umar ketika mengadakan perjalanan justru berhenti di beberapa tempat untuk melakukan sholat, karena di tempat-tempat itu Rasulullah pernah melakukan sholat. Abdullah bin Umar bertabarruk dan mengharap keutamaan di tempat-tempat itu. Bertabarruk dengan peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam kitab Tirkatun Nabi yang ditulis oleh Abu Ismail Hammad bin Ishaq al-Baghdadi al-Maliki yang wafat tahun 267 Hijriah. Pada halaman 113 beliau menyebutkan bahwasanya peninggalan Nabi itu banyak. Di antaranya adalah keledai betina, tombak, pakaian, senjata, kemudian karpet, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menarik yang disebutkan oleh beliau, yaitu tatajammalu bihil a'immatul muslimuna ba'dahu wa yatabarrakuna bihi. Para pemimpin umat Islam itu berhias diri dengannya, berhias dengan peninggalan-peninggalan itu setelah Rasulullah wafat. Kemudian wa yatabarrakuna bihi, dan mereka bertabarruk dengan peninggalan itu. Jadi bertabarruk dengan peninggalan Nabi bukanlah suatu kesyirikan. Bahkan ini adalah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun oleh para pemimpin umat Islam. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang seorang lelaki yang bertabarruk dengan cara menyentuh dan mencium kuburan? Di dalam kitab Al-Jami' li'ulumil Imam Ahmad, juz 4, halaman 117, qala Abdullah putra Imam Ahmad berkata, Sa'altuhu 'anir rajuli yamassu mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang seorang lelaki yang mengusap, menyentuh mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatabarruku bimasihi wa yuqabbiluhu. Kemudian dia bertabarruk dengan menyentuhnya, mengusap-usapnya, dan menciumnya. Wa yaf'alu bil qabri mithla dzalik, dan dia melakukan terhadap kubur hal yang semacam itu. Mengusap kuburan, mencium kuburan. Aw nahwa hadza yuridu bidzalik at-taqarruba ila Allah jalla wa azza. Atau hal semacam itu, dan dia menginginkan dengan hal itu untuk mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah jalla wa azza. Maka apa jawaban Imam Ahmad? Faqala la ba'sa bidzalik. Imam Ahmad menjawab, tidak apa-apa hal itu.
Nah, jadi kata Imam Ahmad bin Hambal, hal seperti itu la ba'sa bidzalik, tidak apa-apa. Bertabarruk di kuburan disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat juz 1 halaman 112 bahwasanya ketika Imam Ahmad bin Hambal wafat, beliau disolatkan oleh kurang lebih 2.500.000 orang. Hal itu diketahui jumlahnya setelah Khalifah Al-Mutawakkil memerintahkan untuk menghapus jejak kaki bekas orang yang melakukan sholat jenazah untuk Imam Ahmad. Maka didapatkan angka sekitar 2.500.000 jejak kaki. Kemudian Imam Al-Warqani menjelaskan bahwa saat itu ada sekitar 20.000 orang masuk Islam dari kalangan Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Kemudian di halaman itu disebutkan bahwa wa qabruhu masyhurun ma'rufun yutabarraku bihi. Kuburan Imam Ahmad itu masyhur dan dikenal dan menjadi tempat untuk bertabarruk. Jadi makam kubur Imam Ahmad bin Hambal menjadi tempat umat Islam bertabarruk. Jadi bertabarruk di kuburan itu bukanlah suatu kesyirikan. Saya ingin bertanya kepada Anda lebih percaya siapa di dalam persoalan tradisi sedekah makanan selama 7 hari setelah kematian? Satu, Imam Suyuti yang berkata di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 234, Inna sunnatal it'ami sab'atu ayyam. Sesungguhnya tradisi atau sunnatnya sedekah makanan setelah kematian itu 7 hari. Balawani annaha mustamirratun ilal ana bimakkata wal madinati. Telah sampai kepadaku informasi bahwasanya tradisi tersebut terus-menerus dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrok min ahdis sahabah. Dan yang jelas tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Atau 2, Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian berasal dari agama Hindu. Kalau saya pribadi lebih percaya Imam Suyuti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih percaya Imam Suyuti atau Ustadz Wahabi? Apakah pahala bacaan zikir dari orang yang hidup bisa sampai kepada orang yang telah meninggal dunia? Di dalam kitab Majmu'ul Fatawa juz 24 halaman 323, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang 2 persoalan. Satu, terkait orang yang membaca kalimat tahlil 70.000 kali kemudian menghadiahkannya kepada orang yang telah mati supaya bebas dari siksa neraka. Apakah keterangan itu hadis sahih atau tidak? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika manusia membaca kalimat tahlil seperti itu, kemudian menghadiahkan pahalanya bagi orang yang telah mati, apakah pahalanya sampai atau tidak? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab, jika manusia membaca kalimat tahlil 70.000 kali, lebih sedikit atau lebih banyak, kemudian menghadiahkan pahalanya bagi orang yang telah mati, maka hal itu bermanfaat bagi orang yang telah mati itu. Kemudian terkait keterangan 70.000 kali itu, maka beliau menyatakan itu bukan hadis sahih, bukan pula hadis dhaif. Tetapi beliau mengakui sampainya pahala bacaan zikir dari orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Adapun kasus 1-2 orang yang berhutang untuk biaya tahlilan, maka hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengharamkan tradisi tahlilan. Karena ada kasus lain, kasus orang berhutang untuk pernikahan.
Apakah kemudian pernikahan menjadi diharamkan hanya gara-gara ada kasus orang berhutang untuk biaya pernikahan? Ada orang yang berhutang untuk biaya pendidikan. Apakah hanya gara-gara ada orang yang berhutang untuk biaya pendidikan, kemudian pendidikan menjadi dilarang dan diharamkan? Kan tidak seperti itu. Jadi dipisahkan mana kasus dan mana kegiatan. Jadi kalau yang salah itu adalah kasus orang perorangannya, maka jangan salahkan kegiatannya. Kecuali kegiatannya itu secara serentak, di mana-mana terjadi hal seperti itu, maka baru kegiatan itu yang dipersalahkan. Sedangkan ini kan kasusnya orang per orang. Maka yang salah bukan kegiatannya, tetapi orang perorangan itu. Yang sering dipersoalkan di dalam tradisi tahlilan itu masalah makanan. Padahal kita harus memilah antara masyarakat membuatkan makanan untuk keluarga mayit, kemudian keluarga mayit mengeluarkan sedekah selama 7 hari kematian. Jadi alurnya itu kan begini. Ketika ada orang meninggal dunia, para tetangga membawa bahan makanan, dimasak di rumah duka. Artinya keluarga mayit dapat makan dari makanan itu. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi ketika Ja'far meninggal dunia. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah oleh kalian untuk keluarga Ja'far makanan. Keluarga si mayit bisa makan dari makanan itu. Kemudian terkait banyaknya bahan yang kemudian dimasak lagi, dikeluarkan sebagai sedekah selama 7 hari kematian. Ini pun ada dalilnya. Sebagaimana dikatakan oleh Tawus, seorang pembesar tabi'in, bahwasanya orang-orang mati itu diuji di dalam kubur-kubur mereka selama 7 hari. Dan mereka suka untuk disedekahkan makanan untuk mereka pada hari-hari itu. Jadi kita harus teliti. Ada tetangga membuat makanan untuk keluarga mayit, kemudian bahan-bahan itu banyak dikeluarkan lagi sebagai sedekah makanan selama 7 hari. Dan dua-duanya ini ada dalilnya. Ada seorang Wahabi yang berkata kepada saya bahwasanya membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca zikir, membaca doa, semua itu memang dianjurkan. Tetapi berubah menjadi diharamkan jika dilakukan di dalam acara bid'ah, seperti acara tahlilan. Maka pertanyaan saya, apakah jika ustadz-ustadz Wahabi membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca zikir, membaca doa di dalam acara bid'ah yang bernama kajian salafi, maka perbuatan-perbuatan yang asalnya dianjurkan tadi tiba-tiba berubah menjadi perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Karena di zaman Nabi tidak ada acara yang bernama kajian salafi. Jadi kita harus konsisten. Jika perbuatan-perbuatan tadi diharamkan karena dilakukan di dalam acara tahlilan, karena katanya di zaman Nabi tidak ada acara tahlilan, maka semestinya perbuatan-perbuatan tadi juga harus diharamkan jika dilakukan di dalam acara kajian salafi. Karena di zaman Nabi tidak ada acara yang bernama kajian salafi. Jadi harus konsisten. Sampai saat ini saya masih aktif berdebat dengan teman-teman Wahabi dan para pendukungnya, termasuk berdebat di dalam persoalan tradisi tahlilan. Mereka menganggap tradisi tahlilan itu sesat dan haram. Tetapi lucunya, ketika saya bertanya kepada mereka, bagian yang mana yang kalian anggap sesat dan haram? Mereka tidak berani menjawabnya dengan tegas. Kemudian saya perinci, apakah membaca Al-Quran itu haram? Apakah berzikir itu haram? Apakah bersolawat itu haram? Apakah mendoakan orang mati itu haram? Apakah bersedekah makanan selama 7 hari itu haram, sesat dan masuk neraka? Sampai saat ini tidak ada satu
satu orang pun yang berani dengan tegas menganggap segala apa yang saya sebutkan tadi sebagai sesuatu yang sesat dan diharamkan. Tidak ada. Lalu apa yang mau mereka persoalkan dari tradisi tahlilan itu? Saat ini orang-orang Wahabi itu sudah kesulitan untuk menolak tradisi tahlilan karena dalil-dalil terkait perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam acara tahlilan telah disebutkan satu persatu. Bahkan dalil terkait sedekah makanan selama 7 hari kematian. Sehingga muncullah saat ini orang yang menolak tradisi tahlilan hanya dengan mempersoalkan definisinya. Dia bertanya, apa definisi tahlilan? Disebutkan di kitab apa? Halaman berapa? Siapa ulama yang mendefinisikannya? Menurut saya, orang seperti ini adalah orang yang ribet, bertentangan dengan hadis yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan mempersulit. Dan pertanyaan saya, apakah saat ini dia tidak pernah makan? Apa definisi makan? Disebutkan di kitab apa? Siapa ulama yang mendefinisikan makan? Apa definisi minum? Apa definisi mandi? Apa definisi tidur? Apakah dia tahu semua definisi? Di kitab apa? Halaman berapa? Siapa ulama yang mendefinisikannya? Sehingga sebelum dia tahu, dia tidak akan melakukannya. Benarkah tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian atau yang kita kenal dengan sebutan tahlilan atau kenduri berasal dari tradisi agama lain? Jawabannya adalah tidak benar. Bahkan jika kita membuka kitab-kitab yang ditulis oleh ulama besar Islam seperti kitab Syarhus Suyuti ala Muslim dan kitab Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya juz 4 halaman 11, justru kita akan mendapatkan sebuah keterangan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian adalah anjuran dari generasi salaf yang bernama Tawus. Tawus adalah seorang pembesar tabi'in, artinya beliau adalah orang yang dianggap alim di kalangan tabi'in. Tawus berkata begini, Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an, fakanu yastahibbun ayyut'am anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang mati itu diuji di dalam kubur-kubur mereka selama 7 hari. Maka adanya mereka itu menyukai untuk disedekahi makanan untuk mereka di hari-hari itu. Jadi tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian bukan berasal dari tradisi agama lain, melainkan berasal dari anjuran seorang generasi salaf yang bernama Tawus. Siapa Tawus itu? Disebutkan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 216 bahwasanya Tawus itu adalah seorang dari pembesar-pembesar tabi'in. Artinya Tawus adalah seorang ulama di kalangan tabi'in. Kemudian Abu Nuaim meriwayatkan dari Tawus bahwasanya Tawus berkata, Adraktu khamsina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya nututi 50 orang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat yang lain, Tawus berkata bahwasanya beliau nututi 70 orang dari syekh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tradisi bersedekah makanan selama 7 hari bukanlah tradisi dari agama lain, melainkan anjuran dari generasi salaf itu sendiri. Jadi mengaku ikut salaf berarti harus mengakui adanya anjuran sedekah makanan selama 7 hari kematian. Selanjutnya jika ada pertanyaan,
Bagaimana status sanad dari perkataan Tawus yang berisi tentang anjuran sedekah makanan selama 7 hari kematian? Disebutkan di dalam kitab Syarhus Suyuti ala Muslim, Juz 2 halaman 491 bahwasanya isnaduhu sohih, sanadnya itu sohih. Bahkan ada hadis serupa yang menguatkan terhadap perkataan Tawus tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ubaid bin Umair, yaitu perkataan annal mu'min yuftanu sab'an wal munafiqa arba'ina sobahan, bahwasanya orang beriman itu diuji di dalam kubur selama 7 hari, sedangkan orang munafik diuji selama 40 hari. Wasanaduhu sohihun ayudon, adapun sanadnya itu sohih juga. Jadi anjuran terkait sedekah makanan selama 7 hari kematian, sanad-sanadnya adalah sohih. Artinya perkataan Tawus dan Ubaid bin Umair ini dapat dilaksanakan. Kemudian biasanya ada yang menolak perkataan Tawus tentang anjuran sedekah makanan selama 7 hari kematian dengan alasan karena sanadnya itu mungqati, terputus. Alasannya karena antara Sufyan dengan Tawus tidak pernah bertemu. Untuk menjawab bantahan tersebut bisa kita lihat di dalam kitab Mirqatus Su'ud Juz 1 halaman 94. Disebutkan di sana, wa amma ala tariqati Muslim wal jumhur fil iktifai bil mu'asarati fa innahu yakunu muttasilan la munqati'an. Berdasarkan atas metode Imam Muslim dan metode ulama jumhur di dalam ilmu hadis, di dalam mencukupkan dengan adanya mu'asarah atau hidup sezaman meskipun tidak pernah bertemu, maka hadis tersebut adalah muttasil, bersambung, la munqati'an, tidak terputus. Jadi antara Sufyan dengan Tawus meskipun tidak pernah bertemu, tetapi karena hidupnya Sufyan nututi hidupnya Tawus, maka hadis tersebut dianggap muttasil, sehingga dianggap sohih. Di antara bukti yang lain terkait ketidakkonsistenan orang-orang Wahabi adalah ketika mereka membahas apakah darah itu najis atau suci, apakah tai kucing itu najis atau suci. Mereka memilih pendapat bahwasanya semua darah itu suci kecuali darah haid, dan tai kucing itu suci. Ketika umat Islam memprotes mereka dan memberikan bukti-bukti bahwasanya mayoritas ulama menghukumi bahwa semua darah itu najis, kemudian tai kucing itu najis, maka orang-orang Wahabi mengajak umat Islam untuk berlapang dada dan menjelaskan bahwa dalam persoalan itu memang terjadi perbedaan pendapat. Maka kenapa di dalam persoalan kunut subuh, sampainya pahala bacaan Al-Quran dari yang hidup kepada yang mati, kemudian tahlilan, kemudian yasinan malam Jumat, kemudian maulidan, kenapa tidak berlapang dada? Bukankah dalam persoalan-persoalan ini ulama juga berbeda pendapat? Di antara bukti ketidakkonsistenan orang-orang Wahabi adalah mereka menolak pengelompokan sifat 20 yang diajarkan di kalangan Asy'ariyah. Alasan penolakan mereka adalah karena tidak ada dalil baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis terkait pengelompokan itu. Akan tetapi mereka sendiri mengajarkan di kalangan mereka bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3. Padahal tidak ada dalil baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis terkait pembagian tauhid menjadi 3 itu. Maka kenapa mereka menolak pengelompokan sifat 20
yang diajarkan di kalangan Asy'ariyah. Tetapi mereka mengajarkan pembagian tauhid menjadi 3 di kalangan mereka sendiri. Padahal tidak ada dalil baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis terkait pengelompokan 20 sifat dan pembagian tauhid menjadi 3 itu. Bukankah itu ketidakkonsistenan? Apa hukumnya orang Muslim mengucapkan selamat Hari Raya Natal? Di zaman kita hidup saat ini, ulama terbagi menjadi 2 kelompok terkait persoalan ini. Ada ulama yang memperbolehkan, ada ulama yang mengharamkan. Di antara ulama yang memperbolehkan mengucapkan selamat Hari Raya Natal adalah Syekh Ahmad Thayyib Al-Azhar, Syekh Ali Jumu'ah Al-Azhar, Syekh Yusri Al-Azhar, Habib Ali Al-Jufri, kemudian Syekh bin Bayah. Mereka adalah ulama besar saat ini yang memperbolehkan mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Kemudian ada ulama yang mengharamkan. Di antaranya adalah Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Taufik Pasuruan, Ustadz Abdus Somad, kemudian Kiai Najih Maimun, dan banyak ulama lain yang mengharamkan. Sehingga kita harus berlapang dada terkait adanya perbedaan pandangan ulama di dalam persoalan ini. Jika Anda mau mengikuti yang memperbolehkan, silahkan saja. Jika Anda mau mengikuti yang mengharamkan, silahkan saja. Tetapi saya sendiri, saya pribadi, tidak mengucapkan karena ada ulama yang mengharamkan. Dan tidak berani mengkafirkan orang Muslim yang mengucapkan karena ada ulama yang memperbolehkan. Apakah Abu Thalib itu Muslim atau kafir? Para ulama menghukumi Abu Thalib itu berdasarkan yang nampak darinya. Karena beliau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ulama berpendapat beliau itu bukan Muslim, artinya kafir. Namun demikian, beranikah kita berkesimpulan bahwa Abu Thalib itu mati dalam keadaan tidak membawa iman terhadap Allah dan Nabi Muhammad, sehingga beliau kelak di akhirat akan kekal di neraka? Kalau saya pribadi tidak berani berkesimpulan seperti itu, karena itu adalah rahasia Allah. Lagi pula ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ketika Abu Thalib telah wafat, Sayyidina Abbas mendatangi Nabi dan berkata, sesungguhnya kalimat, yaitu kalimat syahadat, yang engkau inginkan dari pamanmu telah dia ucapkan. Meskipun riwayat hadis ini bisa kita perdebatkan. Kemudian kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib Muslim, Ja'far bin Abi Thalib Muslim, Aqil bin Abi Thalib Muslim, Ummu Hani binti Abi Thalib Muslimah, dan keluarga yang lain, keluarga Abu Thalib Muslim. Apakah Abu Thalib tidak? Apa hukum bunuh diri? Hukum bunuh diri adalah haram, dosa besar, dan pelakunya diancam dengan siksa berat di neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya, udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di kehidupan dunia, maka dia akan disiksa dengan sesuatu itu di hari kiamat. Maka orang yang bunuh diri dengan pisau, dia akan disiksa dengan melakukan bunuh diri berkali-kali di neraka. Khalidan mukhalladan fiha abada, dikekalkan di dalam neraka selamanya. Orang yang bunuh diri dengan racun, maka dia akan disiksa dengan meminum racun dan mati berkali-kali di neraka. Khalidan mukhalladan fiha abada. Maka begitu pula dengan orang yang melakukan bunuh diri dengan cara bom bunuh diri. Maka dia akan mati dengan bom bunuh diri berkali-kali di neraka, dikekalkan di dalam neraka selamanya.